Di tengah savana Afrika, ada satu hewan yang dikenal sebagai penguasa. Tubuhnya besar, taringnya tajam, dan aumannya mampu menggema hingga jarak jauh. Dialah singa. Selama berabad-abad, manusia menyebutnya raja hutan. Tapi, ada satu fakta yang cukup mengejutkan. Singa ternyata sangat suka tidur. Dalam sehari, singa bisa menghabiskan sekitar 16 hingga 20 jam untuk tidur atau beristirahat. Kalau manusia tidur selama itu, mungkin kita akan dianggap pemalas. Tapi bagi singa, tidur bukan kemalasan. Justru, tidur adalah bagian penting dari strategi bertahan hidup. Lalu, kenapa singa membutuhkan begitu banyak waktu untuk beristirahat? Jawabannya adalah energi. Tubuh singa yang besar membutuhkan banyak energi, dan energi tersebut harus diperoleh dari makanan. Masalahnya, mendapatkan makanan di alam liar bukan perkara mudah. Singa harus berburu. Mereka harus mengendap-endap mendekati mangsa, menunggu kesempatan, lalu berlari dengan kecepatan tinggi untuk menjatuhkannya. Namun singa bukan pelari jarak jauh. Mereka lebih mengandalkan serangan cepat dalam waktu singkat. Jika berhasil, mereka mendapatkan makanan. Tetapi jika gagal, yang tersisa hanyalah tubuh yang kelelahan dan energi yang terbuang. Karena itu, singa tidak akan menghabiskan energi dengan bergerak tanpa alasan. Mereka lebih memilih berbaring dan menghemat tenaga sampai benar-benar dibutuhkan. Ada alasan lain mengapa singa sangat menyukai tidur di siang hari. Panas. Savana Afrika bisa menjadi sangat panas. Tubuh singa yang besar akan menghasilkan lebih banyak panas ketika bergerak. Maka pada siang hari, mereka biasanya mencari tempat teduh di bawah pohon atau semak. Ketika matahari mulai turun dan udara menjadi lebih sejuk, aktivitas singa pun meningkat. Mereka mulai berjalan, mengawasi wilayah, bermain, mencari mangsa, atau melakukan perburuan. Dan dalam sebuah kawanan, singa memiliki pembagian peran yang menarik. Singa hidup dalam kelompok yang disebut pride. Singa betina biasanya lebih sering terlibat dalam perburuan. Mereka dapat bekerja sama untuk mengepung dan mengejar mangsa. Sementara singa jantan memiliki peran penting dalam mempertahankan wilayah dan melindungi kawanan dari pejantan lain. Jadi ketika kita melihat singa jantan hanya berbaring di bawah pohon, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Dia sedang menyimpan energi untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius. Karena kehidupan singa penuh dengan risiko. Mangsa seperti zebra, wildebeest, bahkan kerbau Afrika dapat memberikan perlawanan yang sangat berbahaya. Satu tendangan atau serangan tanduk bisa menyebabkan luka parah. Belum lagi ancaman dari singa lain yang ingin merebut wilayah dan kawanan. Karena itu, setiap energi sangat berharga. Menariknya, singa juga sebenarnya bukan raja hutan. Sebagian besar singa liar justru hidup di savana, padang rumput, dan wilayah terbuka Afrika. Jadi, lebih tepat jika mereka disebut sebagai raja savana. Dan kehidupan sang raja ternyata tidak selalu terlihat penuh aksi. Sebagian besar waktunya justru dihabiskan dengan tidur, berbaring, bersantai, lalu tidur lagi. Namun jangan salah, saat terlihat tertidur, singa tidak selalu benar-benar kehilangan kesadaran. Mereka dapat tetap peka terhadap suara di sekitarnya dan tiba-tiba bangun ketika merasakan adanya sesuatu. Bagi anak-anak singa, waktunya sedikit berbeda. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk bermain, saling mengejar, bergulat, menggigit, dan mencoba meniru gerakan orang dewasa. Permainan itu sebenarnya adalah latihan. Dari sana, anak singa belajar kemampuan yang kelak mereka perlukan untuk berburu dan bertahan hidup. Jadi, di balik kehidupan singa yang terlihat santai, sebenarnya ada strategi yang sangat efisien. Mereka tidak perlu terus bergerak. Mereka tidak perlu terus menunjukkan kekuatan. Mereka hanya perlu memastikan bahwa ketika waktunya tiba, mereka memiliki cukup energi untuk bertindak. Dan mungkin,
Inilah alasan mengapa sang raja begitu suka tidur. Bukan karena dia malas, tetapi karena di alam liar, menghemat energi adalah bagian dari bertahan hidup. Ketika matahari sedang terik, singa beristirahat. Setelah perburuan, mereka tidur. Ketika energi harus disimpan, mereka tidak banyak bergerak. Namun ketika malam tiba dan udara menjadi lebih sejuk, mata sang raja mulai terbuka. Ia bangkit, mengamati savana, mendengarkan suara di kejauhan, lalu berjalan bersama kawanannya. Karena bagi singa, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak bergerak, tetapi tentang kapan harus bergerak dan kapan harus beristirahat. Jadi lain kali ketika melihat seekor singa tidur di bawah pohon, jangan buru-buru menyebutnya pemalas. Mungkin saat itu, sang raja sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, mempersiapkan tenaga untuk perburuan berikutnya.